Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizanur Alif, NPM 2017-435-05 dari Universitas Indonesia Prastra PGRI. Selamat datang dalam video pembelajaran ini tentang riset operasi. Di samping itu, video ini untuk memulai tugas pada mata kuliah riset operasi. Kita akan memecahkan masalah model kalkulasi dengan metode MODI. Sebelum kita ke contoh soal kasus, kita pahami terlebih dahulu apa itu metode MODI. Metode MODI adalah merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal menggunakan suatu indeks perbaikan yang berdasarkan pada nilai baris dan kolom. Langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, tentukan solusi awal menggunakan satu dari ketiga metode yang tersedia, yaitu bisa NWC, least cost, dan VAM atau Probable Approximation. Lalu langkah kedua, hitung nilai-nilai UI dan VJ untuk setiap nilai baris dan kolom dengan menerapkan rumus CIJ sama dengan UI ditambah VJ pada setiap sel yang telah memiliki alokasi. Lalu yang ketiga, hitung perubahan biaya KIJ untuk setiap sel yang kosong menggunakan rumus KIJ sama dengan CIJ dikurang UI dikurang VJ. Lalu yang keempat, alokasikan sebanyak mungkin ke sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya bersih terbesar atau KIJ yang paling negatif. Lalu alokasikan sesuai dengan lintasan stepping stone untuk sel yang terpilih. Lalu langkah kelima, ulangi langkah kedua sampai keempat sampai semua nilai KIJ positif atau 0. Ada not, di mana CIJ yaitu biaya pengangkutan 1 unit barang dari sumber I ke tujuan J. Lalu UI nilai baris ke I, lalu VJ nilai kolom ke J. Lalu KIJ yaitu indeks perbaikan. Di sini ada sebuah contoh soal kasus yang dimana langkah pertama kita alokasikan dengan metode NWC, yang dimana video sebelumnya saya telah membahas dengan metode NWC, yang dimana kita mulai terlebih dahulu dari pojok atas sebelah kiri, yang dimana jadi kita mulai dari S1 dan D1. Nah, lalu kita bandingkan 200 dan 250, mana yang lebih kecil, yaitu 200. Setelah itu 200-nya kita kurangi dengan 200 yang telah dipakai 200-nya, lalu 200-nya telah dipakai maka habis menjadi 0. Lalu 250 dikurang 200 yaitu 50. Nah, karena ini ke bawah ini sudah terpenuhi permintaannya, maka untuk S2 dan S3 pada D1 itu sudah tidak mungkin lagi, maka kita silang saja. Lalu kita akan ke arah kanan, karena ke bawah sudah tidak mungkin. Lalu kita bandingkan mana yang lebih kecil antara 50 dan 300. Yang lebih kecil adalah 50. Lalu kita taruh di sini 50. Lalu maka 50 setelah diambil, maka di sini sisa 0, habis. Lalu 300 dikurang 50, sisanya 250. Ini kan permintaannya 200 ditambah 50, dan ketersediaannya otomatis sudah habis. Maka D3 dan D4 sudah tidak mungkin lagi dikirim oleh S1. Maka di sini kita silang saja D3-nya dan D4-nya. Lalu langkah berikutnya kita ke bawah, karena ke kanan sudah tidak mungkin. Ke bawah, lalu kita bandingkan 250 dan 350. Mana angka yang lebih kecil, yaitu 250. Maka kita tulis 250. 250 sudah kita taruh, maka di sini 0, habis. Lalu 350 dikurang 250, maka sisanya 100. Nah, di sini sudah tidak mungkin lagi keisi, karena 250 ditambah 50 itu 300, dan permintaannya sudah terpenuhi. Kita silang, lalu kita akan ke kanan otomatis. Lalu kita otomatis akan ke kanan. Lalu kita bandingkan antara 100 dan 350, mana yang lebih kecil, itu
100. Kita tulis 100, lalu di sini maka 0 karena telah habis. Lalu 350 dikurangi 100 yaitu 250. Nah, ini 250 ditambah 100 yaitu 350. Maka di sini kotak sel kosong ini sudah tidak mungkin diisi. Itu kita silang saja. Maka otomatis kita ke bawah. Yang dimana kita bandingkan 250 dan 400. Mana yang lebih kecil yaitu 250. Kita tulis 50. Maka di sini sisa 0. Lalu 400 dikurang 250 yaitu 150. Otomatis kita ke kanan. Lalu kita bebas pilih mau yang mana, 150 ini atau 150 ini. Kita pilih 150. Maka di sini 0 dan di sini 0 dan telah selesai. Lalu kita hitung total biaya pengangkutan yang dimana S1 ke yang dimana S1 ke D1 itu biayanya 200 dikali 3 yaitu 600. Lalu S1 ke D2 yaitu 50 dikali 1 yaitu 50. Lalu S2 ke D2 yaitu 250 dikali 6 yaitu 1500. Lalu S2 ke D3 yaitu 100 dikali 5 yaitu 500. Lalu S3 ke D3 yaitu 250 dikali 3 hasilnya 700. Lalu S3 ke D4 150 dikali 2 yaitu 300. Maka total keseluruhannya adalah 3.700. Setelah kita menghitung dengan metode NWC, langkah selanjutnya kita menentukan nilai baris dan kolom. Karena metode Modi yaitu menentukan nilai baris dan kolom. Nah, ini mana baris pertama selalu diberi nilai 0 atau nilai baris S1 sama dengan U1 sama dengan 0. Kita samakan S1 dan U1 itu sama dengan 0. Yang dimana rumusnya CIJ sama dengan UI plus VJ. Untuk menentukan nilai baris dan kolom, kita tentukan dari nilai biaya angkut yang telah ada nilai alokasinya. Yang dimana sini nilai alokasinya ada 200, 50, 250, 100, 250, dan 150. Maka ini kita jadi patokan untuk mencari UI dan VJ-nya. Yang dimana S1 ke D1 yaitu U1 ditambah V1 sama dengan yang dimana U1 nya kita masukkan 0, maka V1 belum diketahui dan nilai biaya angkutnya ada 3, V1 sama dengan 3. Lalu berikutnya sama S1 ke D2 sama dengan U1 plus V2 yang dimana U1 sama dengan 0 ditambah V2 nya dimana biaya angkutnya 1. Lalu kita tulis 1 yaitu V2 sama dengan 1. Lalu berikutnya S2 ke D2 yang dimana U2 ditambah V2. U2 nya belum diketahui, V2 yang sudah ketahui yaitu 1, maka kita tulis 1. Lalu biaya angkutnya ada 6, tulis 6 yang dimana U2 sama dengan 5. Lalu berikutnya S2 ke D3, S2 ke D3. U2 nya sudah diketahui yaitu 5. Lalu V3 belum diketahui, maka kita tulis V3. Lalu biaya angkutnya ada 5. Itu 5, maka 5 dikurang, maka ini punya luas dimana menjadi 5 dikurang 5 yaitu V3 nya sama dengan 0. Lalu berikutnya S3 ke D3, S3 ke D3 yang dimana U3 nya belum diketahui dan V3 yang sudah diketahui itu 0, maka U3 nya sama dengan 3. Lalu berikutnya S3 ke D4 ini mana U3 sudah diketahui, maka kita tulis 3 ditambah V4, V4 nya belum diketahui yang dimana ini biaya angkutnya adalah 2, maka kita tulis 2. Lalu 3 pindah ruas menjadi
2 dikurang 3 yaitu V4 nya adalah min 1. Lalu setelah kita hitung, kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam baris dan kolom. Yang mana V1 sama dengan 3, tulis 3, lalu V2 sama dengan 1, lalu U2 sama dengan 5, tulis, lalu V3 sama dengan 0, lalu U3 sama dengan 3, lalu V4 sama dengan min 1. Setelah kita mengetahui nilai baris dan kolomnya, maka langkah selanjutnya kita menghitung indeks perbaikan dan memilih titik penolakan, di mana indeks perbaikan adalah nilai dari kotak yang kosong. Ini adalah merupakan nilai indeks perbaikan. Nanti kita akan memperbaiki indeks perbaikan yang kotaknya masih kosong, belum ada nilai alokasinya. Yang dimana rumusnya KIJ sama dengan CIJ dikurang UI dikurang VJ. Lalu kita masukkan saja yang dimana pertama S1 ke D3 yang kotaknya masih kosong, kita tulis S1 ke D3 yang dimana CIJ nya adalah 7 dikurang UI nya ada 0 dan VJ nya adalah 0, maka hasilnya 7. Lalu berikutnya ada kotak yang kosong di sini, yaitu S1 ke D4, yang dimana S1 D4 biaya angkutnya 4 dan U1 dikurang 0 dan dikurang min 1, yaitu hasilnya 5. Lalu berikutnya kotak yang kosong ada di S2 ke D1, lalu kita tulis S2 ke D1, ini dimana biaya angkutnya adalah 2 dikurang 5 dan dikurang 3, yaitu hasilnya min 6. Lalu berikutnya ada sel kosong di S2 ke D4, maka kita tulis S2 ke D4 yaitu biaya angkutnya 9, lalu dikurang U ini yaitu ada U2 nya ada 5, lalu dikurang min 1 dan hasilnya adalah 5. Lalu ada sel kosong di S3 ke D1, maka kita tulis S3 D1 ini mana CIJ nya adalah 8 dikurang 3 dan dikurang 3, yaitu hasilnya adalah 2. Lalu berikutnya S3 ada kotak kosong di mana S3 ke D2, kita tulis S3 ke D2 ini mana B angkutnya 3 dikurang 3 dan dikurang 1, hasilnya adalah min 1. Nah, min 6 ini adalah titik tolak perubahan, yang dimana kotak yang mempunyai nilai indeks perbaikan negatif berarti bila diberi alokasi akan mengurangi jumlah biaya pengangkutan. Bila nilainya positif berarti pengisian akan menyebabkan kenaikan biaya pengangkutan, yang dimana kotak yang merupakan titik tolak perubahan adalah kotak yang indeksnya bertanda negatif dan angkanya besar. Ini adalah negatif yang paling besar, maka ini titik penolakan perubahan. Dalam contoh ternyata memenuhi syarat adalah kotak S2 ke D1 dengan nilai min 6. Setelah kita menghitung nilai indeks perbaikannya, yang dimana kita menemukan KIJ yang paling negatif, maka kita harus mengalokasikannya sesuai dengan lintasan stepping stone untuk yang sel yang terpilih. Yang dimana sel yang terpilih di sini adalah minus yang terbesarnya adalah minus 6, dimana ini titik tolak perubahan, maka langkah awalnya itu kita harus berada di kotak sel yang kosong ini, yang dimana S2 ke D1, S2 D1, S2 D1, maka di sini titik langkah awal pertama untuk stepping stone kita berada di sini, yang dimana pada metode stepping stone kita harus mencari batu loncatannya, yang dimana untuk belokan harus ada pembandingan nilainya, yang dimana kalau apabila negatif, yang dimana yang satunya negatif ada nilai alokasinya, maka apabila belokan selanjutnya nilai negatifnya tidak ada nilai alokasinya, maka itu tidak
bisa. Nah, dimana kalau di sini kan titik awalnya ada di S2 dan D1, untuk di daerah sini tidak bisa karena kita mulai dari positif dan di sini negatif, dan di sini positif dan di sini negatif, dan nilai sel kosong ini, negatif kosong ini tidak bisa untuk membandingkan negatif di sini. Maka kita harus mencari nilai belokannya yang ada nilai alokasinya. Maka saya sudah temukan, kita harus terlebih dahulu daerah sini, kotak sini. Syarat stepping stone yaitu syarat jarum jam atau sebaliknya, yang dimana kita awali dengan positif, lalu berikutnya negatif, lalu berikutnya kita mulai positif, lalu berikutnya negatif, maka seterusnya sampai titik akhir itu pasti negatif. Ini mana kita mulai dengan positif, maka searah jarum jam bagi kita ke atas, maka di sini negatif, lalu kita ke kanan searah jarum jam, maka di sini positif, dan kita ke bawah, maka di sini negatif, dan balik lagi ke positif. Nah, kita lalu langkah berikutnya kita bandingkan mana negatif yang paling kecil, yaitu 200. Nah, maka kita tulis 0 ditambah 200 maka sama dengan 200, lalu berikutnya 200 dikurang 200 yaitu 0, lalu berikutnya 50 ditambah 200 yaitu 250, berikutnya 250 dikurang 200 yaitu 50. Setelah kita menghitung alokasi sesuai dengan lintasan stepping stone untuk sel yang terpilih, maka langkah kelima ulangi langkah kedua sampai 4 sampai semua nilai KIJ positif atau 0. Kan tadi KIJ-nya masih ada nilai negatif, maka kita ulangi ke langkah kedua. Lalu kita ulangi ke langkah kedua, yaitu menentukan nilai baris dan kolom. Baris pertama selalu diberi nilai 0, nilai baris S1 sama dengan U1 sama dengan 0. S1 kita misalkan U1 yaitu sama dengan 0. Lalu nilai baris yang lain dan nilai semua kolom ditentukan berdasarkan persamaan dengan rumus CIJ sama dengan UI ditambah VJ, yang dimana tumpuannya adalah nilai yang ada alokasinya, yaitu 1D2, S2, D1, S2, D2, S2, dan D3, lalu S3, D3, lalu S3, dan D4. Kita cari di sini pertama S1 dan D2, yang mana S1 ke D2 sama dengan U1 ditambah V2, U1 nya adalah 0, yang V2 nya belum diketahui, dan nilai angkutnya adalah 1. Kita tulis yaitu V2 sama dengan 1. Lalu berikutnya ada S2 ke D2, S2 ke D2, yang mana U2 tambah V2, U2 nya adalah U2 nya belum diketahui dan V2 nya sudah diketahui 1, maka kita tulis 1, dan nilai angkutnya adalah 6, yang mana 1 pindah ruas menjadi 6 dikurang 1 yaitu U2 nya sama dengan 5. Lalu berikutnya S2 ke D1, yang dimana U2 ditambah V1, yang dimana U2 nya adalah 5, lalu V1 nya belum diketahui, lalu S2 dan D1 nya, S2 dan D1 nya adalah biaya angkutnya adalah 2, kita tulis 2, lalu 5 pindah ruas, yang dimana 2 dikurang 5 sama dengan 3. Lalu berikutnya S2 ke D3, U2 SV3, U2 sudah diketahui dan 5, V3 belum diketahui, dan biaya angkutnya adalah 5, 5 pindah ruas, 5 dikurang 5 yaitu 0, maka V3 nya sama dengan 0. Lalu berikutnya S3 ke D3,
di mana U3 ditambah V3, U3 nya belum diketahui, V3 sudah diketahui sama dengan 0, maka kita tulis 0. Lalu pindah ruas, 3 dikurang 0 itu U3 nya adalah 3. Lalu berikutnya S3 di 4, di mana U3 ditambah V4. U3 yang sudah diketahui, kita tulis saja 3, kita taruh 3, lalu plus V4, dan biaya angkutnya adalah 2, kita tulis 2, dan 3 dipindah ruas, maka 2 dikurangi 3 yaitu min 1, yang dimana V4 nya sama dengan min 1. Lalu langkah selanjutnya, kita masukkan nilai yang kita telah hitung pada garis dan kolom, yang mana V2 nya adalah 1, V2 nya adalah 1, lalu V1 sama dengan 3, lalu U2 sama dengan 5, 2 sama dengan 5, lalu V3 sama dengan 0, lalu U3 sama dengan 3, lalu V4 sama dengan min 1. Lalu langkah berikutnya yaitu kita menghitung indeks perbaikan dan nilai titik penolakan, yang dimana indeks perbaikan adalah nilai dari kotak yang kosong. Ini adalah indeks perbaikan, kotak kosong ini adalah indeks perbaikan, yang dimana terlebih dahulu indeks perbaikannya adalah S1 ke D1. 1 ke D1 yang dimana CIJ adalah biaya pengangkutannya, kurang baris yaitu UI, kurang baris, dan VJ itu kolom, yang dimana 3 dikurang 0 dan dikurang min 3 yaitu 6. Lalu berikutnya ada sel kotak yang kosong yaitu S1 ke D3, yang dimana 7 dikurang 0 dan dikurang 0 hasilnya 7. Lalu berikutnya S1 ke D4, yang mana 4 dikurang 0 dan kurang min 1 yaitu hasilnya 5. Lalu kotak yang kosong ada di S2 ke D4, yang dimana 9 dikurang 5 dan kurang min 1 yaitu hasilnya 5. Lalu berikutnya ada sel atau kotak yang kosong atau sel yang kosong di S3 ke D1, yang dimana 8 dikurang 3 dikurang min 3 hasilnya adalah 8. Lalu berikutnya ada S3 ke D2, yang dimana 3 dikurang 3 dikurang 1 yaitu min 1. Menjadi titik tolak perubahan atau titik penolakan, yaitu ada minnya yaitu min 1. Ini sebagai titik tolak perubahan, yang dimana kalau titik tolak perubahan maka kita akan melakukan stepping stone, yang dimana ini titik tolak perubahannya ada di S3 dan D2, S3 dan D2, maka nanti di sini adalah titik awal perubahannya dari di kotak ini, di mana kotak yang mempunyai indeks perbaikan negatif berarti bila diberi alokasi akan mengurangi jumlah biaya pengangkutan. Bila nilainya positif berarti pengisian akan menyebabkan kenaikan biaya pengangkutan. Kotak yang memiliki titik tolak perubahan adalah kotak yang indeksnya bertanda negatif. Ini kotak indeksnya bertanda negatif dan angkanya besar. Ini adalah angka yang satu-satunya minus yang terbesar. Dalam suatu ternyata memenuhi syarat adalah kotak S3 ke D2 dengan nilai min 1. Setelah kita menghitung indeks perbaikan, yang dimana KIJ-nya masih ada nilai negatif, maka langkah selanjutnya kita harus lakukan lintasan stepping stone untuk sel yang terpilih. Sel yang terpilih adalah yaitu S3 ke D2. Maka di sini merupakan titik awal lakukan stepping stone. Titik awalnya dimulai dari positif, lalu dan diakhiri dengan negatif. Dan belokan syaratnya, belokannya itu harus ada nilai alokasinya. Apabila tidak ada nilai alokasinya, maka itu tidak bisa dilakukan stepping stone. Syarat untuk melakukan stepping stone yaitu nilai belokannya itu ada perbandingan, yaitu negatif, dan negatifnya itu harus ada nilai alokasinya. Apabila salah satu tidak ada nilai alokasinya, maka itu tidak bisa melakukan stepping stone.
Ini mana titik awalnya pertama kita positif, lalu kita ke atas yaitu negatif, lalu kita ke kanan yaitu positif, lalu kita ke bawah yaitu negatif, lalu kita balik lagi ke positif. Lalu kita mulai ini mana kita bandingkan nilai minus yang paling kecil antara 50 dan 250. Nilai minus yang paling kecil adalah 50. Maka nilai 50 ini menjadi patokan untuk pengurangan atau penambahan nilainya. Yang dimana 0 ditambah 50 adalah 50. Lalu berikutnya 50 dikurang 50 yaitu 0. Lalu berikutnya 100 ditambah 50 yaitu 150. Lalu berikutnya 250 dikurang 50 maka 200. Lalu setelah kita melakukan stepping stone, maka kita harus langkah selanjutnya, maka kita harus ulangi langkah kedua sampai keempat, sampai semua nilai KIJ bernilai positif atau 0. Setelah kita melakukan perubahan alokasi dengan stepping stone, maka nilai perubahannya berada di kotak ini. Lalu langkah selanjutnya kita menentukan nilai baris dan kolom kembali, di mana baris pertama selalu diberi nilai 0, nilai baris S1 sama dengan U1 sama dengan 0, nilai S1 sama dengan U1 sama dengan 0. Nilai baris yang lain dan nilai semua kolom ditentukan berdasarkan nilai persamaan, yang dimana kita harus mencari nilai baris dan kolom dengan rumus CIJ sama dengan UI ditambah VJ. Nah, ini adalah menjadi patokan. Nah, nilai yang menjadi patokan untuk mencari baris dan kolom yaitu yang dimana kotak tersebut harus memiliki nilai alokasi, yang dimana S1 dan D2 ada nilai alokasinya, lalu selanjutnya S2 dan D1 adalah nilai alokasinya, dan seterusnya. Yang dimana nilai alokasi pertama itu S2 ke D2, yang dimana S2 dan D2 U1 ditambah V2, U1 yang kita misalkan 0 tambah V2 itu belum ada nilainya, terus V2 sama dengan nilai biaya angkutnya adalah 1, V2 sama dengan 1. Lalu berikutnya perbandingan S3 dan D2, yang dimana S3 itu U3 tambah V2, U3 belum ada nilainya dan V2 yang sudah ada nilainya yaitu 1, maka kita masukkan, lalu 1 pindah ruas yang dimana menjadi 3 dikurang 1 yaitu 2, U3 nya sama dengan 2. Lalu berikutnya S3 dan D3, yang mana U3 ditambah V3, U3 sudah diketahui maka kita tulis saja, kita masukkan yaitu 2, V3 belum diketahui maka kita tulis V3 sama dengan 3 yaitu biaya angkutnya sama dengan 3, yang dimana 2 nya pindah ruas, 3 dikurang 2 yaitu 1, yang dimana V3 sama dengan 1. Lalu berikutnya S2 ke D3, yang dimana U2 ditambah V3, U2 belum diketahui dan V3 sudah diketahui, maka kita tulis saja, kita masukkan 1 dan nilai biaya angkutnya adalah 5, dan 1 pindah ruas di sini mana 5 dikurang 1 yaitu U2 nya adalah 4. Lalu berikutnya S2 ke D1, S2 ke D1, yang dimana U2 yang sudah diketahui yaitu 4 dan tambah V1 yang belum diketahui dan biaya angkutnya sama dengan 2, yang dimana 4 pindah ruas maka V1 sama dengan 5. Lalu berikutnya S3 dan D4, S3 ke D4, yang mana U3 yang sudah diketahui yaitu 2, ke V4 sebelum kita tulis V4, yang dimana B yang angkutnya adalah 2 kita tulis, lalu U2 pindah ruas yang mana U dikurang 2 sama dengan 0,
V4-nya adalah 0. Lalu nilai ini kita masukkan ke dalam baris dan kolom. Baris dan kolom. Yang mana V2 9,1, lalu V1 sama dengan min 2, lalu U2 sama dengan 4, lalu U3 sama dengan 2, lalu V3 sama dengan 1, lalu V4 sama dengan 0. Setelah kita menentukan nilai baris dan kolom, maka langkah selanjutnya kita menghitung indeks perbaikan dan memilih titik penolakan. Indeks perbaikan adalah titik dari kotak yang kosong. Ini adalah titik indeks perbaikan yang dimana rumusnya KIJ sama dengan CIJ dikurang UI dikurang VJ. Angka pertama indeks perbaikannya berada di kotak ini, yang dimana S1 ke D1. D angkutnya 3 dikurang 0 dikurang 2, maka hasilnya 5. Lalu indeks perbaikan kedua itu ada di kotak ini, yang dimana S1 ke D3 yaitu 7 dikurang 0 dikurang 1 sama dengan 6. Lalu indeks perbaikan selanjutnya ada di S1 ke D4, yang dimana 4 dikurang 0 dikurang 0 maka hasilnya 4. Lalu indeks perbaikan keempat ada di kotak S2 ke D4, yaitu 6 dikurang 4 dikurang 1, maka hasilnya 1. Lalu indeks perbaikan ke-5 ada di kotak S2 ke D4, yang dimana 9 dikurang 4 dikurang 0, maka hasilnya 5. Lalu indeks perbaikan ke-3 ada di S3 ke D1, yang dimana 8 kurang 2 dikurang min 2, ya hasilnya 8. Nah, PJ ini sudah tidak ada nilai negatif, maka alokasi tahap keempat merupakan alokasi yang optimal, karena indeks perbaikan pada kotak kosong sudah tidak ada bernilai negatif. Pada nilai kotak yang kosong sudah tidak ada nilai yang negatif. Maka untuk mode ini telah selesai perulangannya. Maka hasil akhirnya menjadi metode Moody adalah sebagai berikut. Untuk kita mengetes perhitungan kita benar atau tidak, untuk mengetes perhitungan kita benar atau tidak, kita bisa hitung yang dimana ini supaya 250, maka sini adalah 0, lalu sini 200, lalu berikutnya 250 ditambah 250 300, lalu berikutnya 150 ditambah 200 yaitu 310, dan 150 maka 150, 50 ditambah 250 ditambah 150 hasilnya 400. Maka ini telah selesai, telah benar perhitungan kita di metode Moody tersebut. Maka kita hitung biaya totalnya menjadi sebagai berikut, ini benar 1 kali 2 yaitu 250 dikali 1 itu 250, lalu kita S2 ke D1 yaitu 200 dikali 2 yaitu 400, lalu S2 ke D3 yaitu 150 dikali 5 yaitu 350, lalu berikutnya S3 ke D2 itu 50 dikali 3 yaitu 150, lalu berikutnya S3 ke D3 200 dikali 3 yaitu 600, lalu S3 ke D4 yaitu 150 dikali 2 itu 300, dan total biaya pengangkutannya adalah 2.450. Ini adalah total keseluruhan biaya pengangkutan optimal di hasil akhir metode Moody. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.